menurut saya kelangkaan kontainer ini udah terlalu lama ya. Kelangkaan terjadi hampir 1 tahun lebih, di mana awal-awal pandemi sudah dirasakan mungkin kuartal pertama ya di era pandemi. Nah ini ada kemungkinan terjadinya penurunan ekspor ataupun impor di negara asalnya atau di negara pengirim karena adanya lockdown di beberapa negara maupun di kitanya sendiri. Ini dampaknya tentu saja, apa sih, kalau langka kan artinya berarti jadi mahal ya, orang siapa berani, yang bayar berarti dia yang dapat kontainernya. Nah ini yang kami rasakan di Ikatan Eksportir Importir dari beberapa anggota yang merasakan kelangkaan ini. Tentu saja banyaknya delay, kapal, kemudian, biaya-biaya sea freight-nya menjadi tinggi, ini ekspor-ekspor juga menjadi harus berhitung lagi. Mungkin kalau yang tadinya transaksinya secara FOB agak diuntungkan ya karena pada saat transaksi biaya sea freight-nya ditanggung oleh buyer. Namun ada beberapa juga dari anggota kami yang bertransaksi dengan CFR atau CIF sehingga akumulasi biayanya untuk pengirimannya menjadi tidak rasional. Seperti tadi yang saya simak juga dari penuturan Pak Bima dan Pak Sobur, memang betul kenaikan itu sudah tidak wajar di range antara 500 sampai 1000%. Ini tentu saja akan menghambat ya eksportasi kita, di mana Bapak Presiden menggembar-gemborkan, ayo kita tingkatkan ekspor, ayo tingkatkan ekspor. Namun dari pihak shipping line-nya sendiri tidak mendukung. Nah ini kontainer tersebut terjadi kelangkaan, saya pikir ini udah terlalu lama. Ada Oke. kemungkinan mungkin, ya. Oke, Ibu. Kalau misalnya tadi kan disebutkan juga, bahwa memang pemerintah juga terus berupaya begitu untuk menggenjot ekspor gitu. Tapi, bahkan sempat pemerintah sendiri mengakui bahwa hingga saat ini masih belum ada solusi yang komprehensif karena untuk kelangkaan kontainer ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di, beragam negara begitu. Nah, kemudian kira-kira kalau kita berbicara terkait dengan solusi yang, mungkin lebih konkret begitu ya dari pelaku industri sendiri melihatnya apa sih sebetulnya Ibu solusi yang mungkin bisa dilakukan? Ya mungkin harapan kami ya Mbak dari pihak pelaku ekspor maupun impor, di mana pemerintah juga harus proaktif untuk berdiskusi dengan para shipping line yang notabene shipping line kita didominasi oleh bendera-bendera asing. Jadi mereka juga harus ikut serta mendukung untuk menggebrak ekspor kita, jangan hanya pemerintahnya saja yang kita berangan-angan eksportasinya meningkat, tapi dari segi transportasinya tidak mendukung. Ini tentu saja sangat merugikan. Karena beberapa yang tadi saya sampaikan, mungkin saja yang tadinya CIF atau CFR mengurungkan untuk melakukan eksportasinya karena harga jual kita menjadi tinggi. Akhirnya kita harus lemparkan kemana nih produksi kita. Dampak di gudang-gudang ya terjadi penumpukan karena kontainer, misal kita butuh kontainer 10 hanya dapat dilayani 5 gitu. Itu juga Mbak, maaf ya, rate ya, harga itu sekarang ada istilah rate premium. Jadi yang tadi saya sampaikan, siapa dia berani bayar yang lebih tinggi daripada harga standar, maka dialah yang dapat privilege-nya gitu atau dapat kontainer bisa dengan mudah. Nah ini saya berasumsi ini kok aneh ya pelayaran kok bisa anteng gitu, kontainer langka, atau jangan-jangan mereka sudah menjadi merasa tenang dengan harga yang bisa dimainkan seperti ini. Tapi kita ke kaminya menjadi rugi gitu Mbak. Kita menjadi bargaining position-nya rendah ya karena tawar kita sudah sulit gitu untuk hal ini. Apalagi untuk liner-liner yang tadi Eropa atau Amerika memang sudah sangat jarang ya ada di kita kontainernya. Itu mungkin Mbak.